yang sudah akan dilakukan gitu loh, akan dilakukan. Jadi bukan lagi faktor pendorongnya gitu loh, ya, gitu. Jadi pengertian keputusan itu memang sudah diputuskan, ya. Saya memutuskan misalnya ini masuk jurusan manajemen ya. Nah, pemilihan ini karena saya sudah memutuskan gitu, memutuskan manajemen karena eh, ketika memutuskan itu di manajemen itu kenapa gitu loh. Misalnya, taruh deh misalnya kan manajemen itu di UPN ya. Di UPN itu termasuk di dalam itu UPN misalnya ya contohnya itu misalnya dekat dengan rumah saya gitu. Karena saya memutuskan UPN veteran ya gitu kan. Seperti itu. Seperti itu ya. Maksud saya itu sesuatu yang memang sudah keputusan gitu, sudah final. Nah, sebelum final memutuskan ini memang ada faktor pendorong gitu ya. Faktor-faktor yang seperti disebutkan di situ ya. Ada misalnya ada keluarga ya gitu. Karena dari berbagai pilihan ya. Jadi kan gini, universitas itu kan banyak misalnya ya gitu. Ya ada khususnya yang FEB gitu kan. Nah, khusus yang FEB itu banyak. Nah, tapi saya milih UPN gitu. Nah, ya tadi istilahnya pilihan merek, pilihan kampus gitu ya. Jadi ketetapannya gitu loh maksudnya. Jadi Anda kalau lihat di teorinya lihat ya, di teorinya itu memang memutuskan membeli ya gitu. Itu sama itu udah betul ya teorinya. Itu apa sih gitu loh. Ada di situ coba deh. Kalau Anda mau lihat. Nah, itu kan faktor yang mempengaruhi sebelum keputusan kan gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi sebelum keputusan itu ini ya, keluarga ya, mungkin teknologi tadi apa lagi tuh. Itu faktornya, tapi bukan keputusannya gitu loh. Ya. Ya, jadi dia masih harus di ini lagi. Jadi ini keputusan. Jadi kan gini ya. eh, Contoh aja nih, contohkan ini. eh, Contoh faktor-faktor Anda misalnya membeli sesuatu gitu loh. Kan mungkin ada faktor melihat harga, ya kan dari harga itu murah atau apa. Lalu misalnya ada faktor misalnya ada lihat promosi gitu kan, gitu loh. Itu faktor atau ya misalnya dari lingkungan ya keluarga atau apa gitu. Nah itu faktor faktor ketika kita mau membeli gitu loh ya. Tapi ketika memutuskan, jadi ketika kita memutuskan membeli itu kan kita beli ini, ada saya mau beli ini uangnya berapa nih, pakai uang saya mau belinya pakai cash atau misalnya pakai kredit gitu, cicilan. Nah itu tuh adalah itu ya. Jadi itu yang memutuskan gitu loh. Itu keputusan kita gitu loh. Ya. Nah, keputusan itu kan termasuk uangnya kan di dalamnya itu kan. Saya mau beli pakai kredit. Taruh misalnya kita mau beli motor gitu ya. Oh, saya memutuskan beli motor pakai cicilan aja kredit. Nah, itu salah satu indikatornya itu gitu. Tapi bukan di dalamnya mungkin memang benar faktor keluarga gitu. Tapi keputusannya ini adalah keputusan. Jadi yang namanya indikator itu indikator jadi keputusan gitu loh. Faktornya udah betul, faktor tapi keputusannya heeh, jadi mhm,
Peminatan. Ya, iya gitu. Jadi apa sih itu? Jadi udah mutusin gitu ya, mutusin. Jadi gini loh, ketika Anda memutuskan ya memilih SDM ya atau pemasaran atau misalnya eh, keuangan itu kan ada sesuatu yang memang Anda putuskan sendiri gitu loh ya. Walaupun memang faktornya banyak misalnya gitu ya. Ya udah saya milih SDM aja ya. Karena apa misalnya ketika saya memutuskan SDM saya sudah siap gitu kan. Misalnya saya sudah siap pengetahuan saya tentang SDM gitu. Seperti itu ya. Faktornya sih mungkin emang yang ada faktor keluarga atau faktor teman ya mungkin gitu. Seperti itu. Tapi ini ada keputusan itu sesuatu yang memang sudah diputuskan gitu loh ya. Jadi reaksi keputusan tuh apa sih gitu kan? Nah, misalnya tadi salah satunya saya pengetahuan saya tentang SDM sudah lebih tinggi daripada saya misalnya tentang keuangan misalnya gitu loh. Seperti itu ya. Lalu eh, apalagi ya? Contohnya keputusan ya juga Anda suka gitu misalnya. Saya menyukai tentang ya itu mata kuliah SDM misalnya itu. Seperti itu ya. Jadi keputusan memang reaksi kita tentang keputusan gitu. Seperti itu. Oke, paham nggak? Mm-mm. Mm-mm. Ya, karena ya, jadi pokoknya karena itu tadi ya, ini udah keputusannya gitu loh, udah keputusan. Jadi eh, bukan lagi yang tadi ya, misalnya ada faktor eksternal atau faktor itu nggak ada, udah bukan itu sebelumnya iya gitu loh ya. Sebelumnya memang Anda iya begitu, tapi ketika saya udah memutuskan gitu ya, memutuskan ini, nah eksternal itu ada memang pengaruhnya ke kita, tapi kita putusan itu memang sudah dari diri kita sendiri gitu, dari sendiri yang saya ada di dalamnya itu apa gitu loh, itu ya. Mohon maaf ya Bu, Hmm. berarti judulnya diubah nggak ya Bu? Judulnya nggak usah, memang pemilihan itu yang tadi kan pemilihan apa prodi ya, Pemilihan kepeminatan, Bu. ya pemilihan keminatan gitu gitu ya. Berarti misalkan kalau isinya menjorok ke SDM, judulnya tetap luas gitu ya Bu? Atau peminatan gitu aja? Ya peminatan SDM kenapa gitu loh. Jadi istilahnya kalau ini kan karena istilah di sini kan pilihan konsentrasi ya, ya kan pemilihan itu kan konsentrasi ya. Jadi pemilihan konsentrasi itunya variabelnya itu. Kenapa gitu? Kita milih itu tuh ya itu tadi ya karena saya suka dengan mata kuliah SDM misalnya. Kemudian saya mau menguasai gitu kan. Saya sudah menguasai eh, apa yang berhubungan dengan SDM gitu. Itu sebetulnya ya. Jadi langsung dengan itunya yang tadi saya bilang. Hmm. Untuk pemilihannya ya emang pemilihannya aja. Ya misalnya tadi permintaan SDM ya, konsentrasi SDM kenapa gitu loh. Nggak perlu, nggak perlu iya. Jadi khusus SDM aja gitu. Atau misalnya Anda sebutkan ya nggak apa-apa. Saya memilih konsentrasi SDM karena
menurut saya lebih mudah gitu. Jadi kemudahan dalam belajar atau misalnya buku-buku dari SDM itu lebih banyak dibanding ini gitu loh. Jadi itu memang langsung yang tadi saya bilang langsung ke itunya, ke pokok itunya gitu. Kenapa kita milih itu? Itu ya. Bu, maaf izin bertanya. Berarti untuk respondennya itu cuma yang bisa ngisi cuma anak yang udah milih peminatan itu ya, Bu? SDM itu iya betul. Yang milih SDM memang, karena dia udah mutusin pemilihan SDM kan, gitu. Jadi respondennya memang itu ya, yang milih SDM. Ada lagi? Ibu, maaf mau tanya, waktu itu kan Ibu bilang untuk responden kan 300 orang ya Bu, kalau nggak salah Bu. Nah, untuk yang sudah memilih peminat SDM khususnya di UPN Jakarta itu kan berarti kan baru angkatan 2019 aja ya Bu. Itu bukannya masih kurang dari 300 ya Bu? Atau angkatan 2020-nya juga bisa jadi responden atau bagaimana Bu? Memang ya, ini memang kalau terkait dengan pemilihan konsentrasi memang baru ada itu di 2019 ya. Iya, Iya, memang sih kalau 2020 itu belum ada ya. Udah ada belum? Tapi belum milih udah ada belum lah, itu aja nggak apa-apa. Jadi kalau itu apa namanya, berarti kurang dari itu ya, gitu. Berarti yang 2020 gimana Bu? Boleh diikut sertakan jadi Boleh, responden boleh. atau Kalau boleh? ya, pokoknya kalau yang udah milih itu boleh, boleh. Itu boleh jadi responden. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Nah, tadi indikatornya itu makanya seperti apa? Jadi pilihan dulu kan ya. Misalnya indikator dari keputusan keputusan pemilihan ini kan ada misalnya tadi pilihan konsentrasi, itu indikatornya ya. Atau misalnya kesukaan, nah itu dasar perbandingan atau referensi budaya. Nah ini makanya variabelnya itu yang tadi saya bilang ya, jadi bukan lagi faktor lingkungan gitu loh. Iniannya tadi kan Anda apa sih, pemilihan kan ya, variabel itu kan pemilihan konsentrasi gitu kan atau peminatan. Nah indikatornya ini udah bukan keluarga atau teknologi atau demografi lagi, tapi tadi pilihan konsentrasi, terus mungkin cara belajarnya gitu loh. Terus penguasaan mata kuliah, itu indikatornya itu. Ya. Ilham boleh ke kuesioner nggak yang di sheet sebenarnya? Berarti sebenarnya nggak jauh beda ya Bu untuk butir-butir pertanyaannya, cuma indikatornya aja mungkin yang diubah bahasanya ya? Iya. Nah ini jadi makanya jadi misalnya nih ya, pilihan konsentrasi kan itu ada indikator itu pilihan dari 2 keuangan dan pemasaran, misalnya saya memilih SDM gitu ya, itu boleh tuh pilihan konsentrasi. Atau tadi indikator kedua misalnya nih, nomor 1 kan saya memilih peminatan yang ada karena keluarga saya berada dalam peminatan tersebut, karena keluarga. Indikatornya makanya jangan keluarga gitu loh. Konsentrasi aja, indikator pilihan konsentrasi gitu kan. Jadi saya memilih peminatan yang ada karena itu yang ada di misalnya di pikiran saya gitu loh, itu. Jadi
bukan keluarga juga kan, Anda sendiri yang memutuskan gitu loh, ya. Karena tadi indikatornya pilihan konsentrasi, jadi jangan nggak ada keluarga di sini. Saya percaya pilihan saya terhadap pemilihan peminatan yang saya ambil adalah baik, itu udah bagus, udah betul. Jadi ini keluarganya dihilangin, ya. Karena indikatornya memang yang tadi saya bilang kan faktor keluarga itu mungkin iya ada, tapi kita sendiri yang memutuskan kan gitu. Bukan, jadi kenapa sih saya memutuskan ini gitu loh. Tadi reaksi dari diri itu, ya. Jadi kata-kata keluarganya nanti dihilang ya, gitu. Terus Berarti faktor internal aja ya Bu, internal dirinya aja ya Bu. Iya benar gitu. Ilham tolong scroll ke bawah boleh. Berarti kayak motivasi terus bawa lagi Am. Saya memilih pemerintahan karena saya memiliki motif untuk mendapatkan. Nah itu kalau motivasi kan dari diri itu masih boleh ya, untuk Iya berarti. memiliki kebutuhan saya. Nah atau sebut aja misalnya saya memilih pemerintahan karena sesuai dengan keadaan fisik saya, ya. Jangan gitu, misalnya saya memilih peminatan karena ya sesuai dengan ini aja, misalnya tadi sesuai dengan apa ya, bukan keadaan fisik, jadi sesuai dengan mata kuliahnya, misalnya mata kuliah yang saya suka gitu loh, itu ya kan, karena ini kan keadaan kita tentang peminatan mata di dalamnya itu ada mata kuliah segala macam kan, jadi nggak ada misalnya keadaan fisik ya, nggak pakai itu, nggak usah gitu ya. Saya memilih peminatan karena sesuai dengan idealisme saya. Nah, itu baru masih masuk gitu. Ya, gitu. Karena kan misalnya Anda suka dengan konsep-konsep SDM ya. Itu biasanya kan apa lebih lebih atau lebih belajar kepada SDM kan gitu, tentang motivasi, tentang uh, misalnya kinerja gitu kan. Nah, itu berhubungan dengan SDM lah gitu. Itu nggak apa-apa itu ya. Nomor 7 tuh yang nomor 2-nya. Kemudian permintaan yang ada apa sih? Ambil yang saya ambil kayak sesuai dengan kepribadian saya itu boleh masih masuk ya. Terus terus ini juga saya memilih peminatan berdasarkan tingkat kesukaran dalam proses belajar di kelas. Nah, itu masih masuk ya, gitu. Terus saya memilih peminatan karena dosen yang mengajar baik. Yang mengajar baik, dosen yang mengajar baik. Boleh lah, masih hubungannya sama belajar ya. Boleh. Kemudian juga saya memilih peminatan karena menurut saya mudah. Nah, itu juga boleh. Ya. Nomor 1, 10 tuh nomor 1, 2 boleh. Terus apalagi, coba ke bawah lagi. Saya percaya setiap peminatan pasti memiliki kepentingan dan kemudahan. Saya percaya bahwa peminatan yang saya pilih sesuai dengan keinginan saya. Boleh, itu masih bisa masuk tuh. Terus nomor sikap, saya sering membaca dan berpikir mata kuliah yang ada pada peminatan yang saya pilih. Oke, boleh, itu juga boleh tuh. Saya paham dan yakin akan kepentingannya, tujuan serta isi dari mata kuliah yang ada pada peminatan yang dipilih. Oke, itu bisa juga. Saya menyukai mata kuliah yang saya pilih saat ini, boleh itu. Saya memilih peminatan sesuai dengan mata pelajaran yang paling sesuai. Oke, boleh juga itu. Saya memilih peminatan karena saya mengetahui prospek masa depan saya. Ya boleh.
Jadi misalnya tadi kan yang saya bilang Anda tuh senang SDM karena setidaknya itu di mata kuliah itu kan ada misalnya psikologisnya gitu ya tentang manusia misalnya ya itu. Jadi itu bisa masuk tuh ya. Nah, tapi indikatornya nanti yang harus dirubah ya. Misalnya apa ya? Itu pilihan kesukaan kayak boleh. Kesukaan terhadap mata kuliah misalnya gitu. Ya. Tuh. Seperti itu. Terus yang pertama tadi pilihan konsentrasi nah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi ini ya ada beberapa yang memang sudah betul ya. Tapi yang ada tadi faktor keluarga itu dihilangkan aja karena keluarganya ya gitu. Karena saya bilang tadi bukan lagi faktor ya. Itu kan sebelum memilih itu memang ada faktor-faktor yang berpengaruh ya, yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan gitu loh. Keputusan akhirnya seperti apa kan ada faktor-faktor lain. Oke. Oke. Ya. Ada mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Mau izin bertanya untuk UCP 3, berarti hanya kuesionernya udah selesai aja gitu ya, Bu? Iya, tapi dari awal kan, latar belakang. Jadi gini, pembuatan proposal ini memang sampai kuesioner ya. Tapi dibetulin lagi ya, nanti yang tadi udah dikoreksi. Dari awal maksudnya pertama kan itu kan ada latar belakang bab 1 gitu ya. Terus ada perumusan masalahnya dan seterusnya sampai tadi juga ada bab 2-nya teori-teori yang mendukung. Terus bab 3 ini kan mendefinisi operasional, kemudian pembuatan konstruk ya. Konstruk itu di bab 2. Ya, lalu terakhir ya udah itu aja. Terakhir Anda menggunakan analisis data apa? Karena biasanya ini deskriptif sebetulnya ya. Jadi menggunakan analisis deskriptif. Anda mau misalnya mau apa namanya? Menggunakan SPSS ya, SPSS itu kan ada tuh ya. Menunya deskriptif. Nah, itu boleh gitu. Ya. Kalau misalnya ini kemungkinan ya, sebetulnya saya kepengen juga langsung Anda tuh ada data gitu ya. Anda kan berarti kan harus setelah kuesioner ini jadi, nah berarti kan Anda harus sebetulnya Anda sebarkan kuesionernya gitu. Tapi untuk menyebar kuesioner ya kan harus uji coba dulu. Nah uji coba itu juga menggunakan apa kan ada uji validitas, uji reliabilitas kan. Nah itu saya kan belum memberikan ya, artinya saya nggak bisa minta Anda untuk melakukan itu kalau saya juga belum gitu. Makanya cukup Anda buat dulu aja seperti ini kuesioner ya, gitu. Nggak perlu sebar dulu. Kalau namanya sudah menyebar kuesioner ke responden penelitian, Anda itu kan harus tadi ya uji validitas, uji reliabilitas gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi nggak perlu dulu lah. Nanti setelah ini mungkin ya, ini saya gini ya, mata kuliah ini kan sebetulnya memang namanya tuh project based learning ya, project. Jadi kita dari awal ketika Anda membuat suatu judul, suatu apa namanya kayak gini nih ya, kuesioner, sampai menyebar, sampai hasilnya seperti apa, nah itu. Jadi dari awal sampai akhir itu ada hasil gitu loh. Itu namanya project based learning. Nah, untuk riset seperti itu ya, riset pemasaran, metode riset MRB, metode riset bisnis juga sama gitu. Jadi sebetulnya gitu ya. Ini saya pengennya gitu juga sebetulnya ya. Jadi Anda ini sekarang itu dulu, nanti kita masih ketemu di 15 dan 16. Nah, kemungkinan nih saya kasih tahu aja dari sekarang di UAS nanti itu Anda ini apa namanya
harus sudah menyebar kuesioner, terus hasilnya apa dengan analisis datanya gitu loh. Jadi memang pasti itu harus take home ya, jadi nggak langsung. Jadi Anda nanti ketika UCP 4 itu tinggal upload aja hasilnya gitu loh. Itu maksudnya rencana saya begitu ya. Karena ini namanya kan memang project based learning gitu. Ya. Jadi saya kasih tahu aja dari sekarang seperti itu. Nah, yang UCP besok itu gitu aja ya. Anda sudah susun kuesionernya seperti tadi ya. Makanya sebenarnya kalau yang ada berapa lagi yang belum maju nih, itu ini ya Anda tampilkan di sini sebetulnya kan kita bahas gitu loh. Ya. Jadi nanti UCP-nya gitu ya. Jadi mungkin nggak kayak ujian biasa ya, tapi hasil setelah Anda, makanya nanti di minggu ke-15 kita melakukan uji validitas ya. Jadi Anda bisa bareng-bareng di sini ya, gitu, menggunakan SPSS. Ya, dari sekarang saya udah bilang Anda nanti install aja di laptopnya masing-masing gitu, untuk kita bareng-bareng nanti menguji ini apa namanya, uji validitas ya, gitu. Nah, setelah itu kan tabulasi ya, kemudian Anda menguji ke apa namanya, responden penelitian ya. Dan tadi saya bilang ya, kalau misalnya konsentrasinya masih beberapa aja ya nggak apa-apa lah gitu. Terus hasilnya bagaimana itu ya. Dan itu di upload di ujian UCP akhir UAS gitu ya, seperti itu. Jadi Anda nggak ngerjain uji soal gitu, enggak, tapi hasil dari Anda itu bagaimana untuk UASnya, itu maksudnya rencana saya begitu. Ibu maaf, ya saya izin bertanya Bu. Ya. Kan pada bab 3 itu kan ada subbab teknik sampel ya Bu. Nah kalau misalnya di kita sendiri itu kan teknik sampel itu kan terdiri dari berbagai macam jenis ya Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri apakah ada apakah ada jenis khusus yang dipakai atau yang digunakan atau kayak bebas tergantung dari kelompok kitanya aja Bu? Nah jadi memang iya ya. Itu bisa Anda, oh ya teknik sampling tuh udah belum? Udah kayak kan, paling nggak kalau di MRB Anda pasti udah dapat kan ya. Jadi gini, teknik sampling itu kan bermacam-macam ya. Teknik sampling itu ada yang namanya probabilitas dan non probabilitas. Nah, yang probabilitas dengan keadaan begini itu karena kan acak ya. Sementara Anda sudah menetapkan, contohnya seperti yang tadi ya, peminatan SDM. Nah, itu berarti kan si sampel itu adalah anggota populasi ya gitu, anggota populasi dari semua yang ada di FEB mahasiswa itu, tidak semua gitu, tidak semua anggota populasi itu bisa dijadikan sampel karena Anda udah khusus ngambil judul atau mengambil topik itu tentang peminatan SDM. Nah, sampel yang seperti itu disebut namanya non-probability, yaitu sampelnya namanya teknik samplingnya itu adalah purposive gitu loh. Purposive sampling itu teknik sampel yang diambil menurut kriteria peneliti. Ada kriteria-kriteria tertentu yang peneliti tetapkan gitu. Contohnya misalnya, peneliti menetapkan bahwa yang menjadi sampel adalah yang tadi kan, yang sudah ditanyakan itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang masuk konsentrasi SDM gitu. Artinya selain dari situ tidak bisa dijadikan sampel. Nah, itu kriteria yang namanya purposive sampling gitu. Ya. Lalu apalagi kriterianya? Yang jelas memang mahasiswa FEB kan, FEB UPN Veteran Jakarta gitu loh. Jadi emang nggak semua. Dan ini tentu akan berbeda ya dengan misalnya yang ada judul apa ya? Ada nggak sih faktor-faktor yang misalnya masih memilih UPN gitu loh.
Nah, kalau itu bisa sebetulnya semua kan, artinya populasinya itu adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Artinya semua mahasiswa ya yang menjadi anggota atau mahasiswa UPN Veteran Jakarta berhak dijadikan sampel gitu ya. Baik itu misalnya mahasiswa FISIP ya, terus mungkin teknik, mungkin juga Fiskes ya gitu, mahasiswa FH, Fakultas Hukum dan seterusnya gitu. Karena pengambilan sampelnya itu adalah teknik random gitu ya. Siapa aja kan artinya gitu. Kriterianya semuanya yang menjadi mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu. Artinya tidak tertentu, tidak khusus gitu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi namanya itu istilahnya menggunakan teknik sampling probability. Jadi siapapun ya, artinya siapapun yang menjadi anggota populasi itu berhak dijadikan sampel. Itu namanya probability. Nah, bisa random atau bisa misalnya mungkin di klaster gitu kan, ada klasternya ini. Saya misalnya khusus saya mengklaster angkatan 2018 misalnya gitu loh. Seperti itu. Itu termasuk probability ya. Dan Anda juga bisa mengetahui populasi seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu berapa. Itu pasti bisa ya. Emang ini harus nanya ke bagian apa namanya? Akademik ya, akademik UPN bukan akademik masing-masing fakultas gitu. Seperti itu. Karena total seluruh kan gitu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf, berarti untuk analisa datanya pakai analisa data deskriptif aja ya, Bu? Iya. Jadi rata-rata sebetulnya ini menggunakan analisa deskriptif aja ya. Karena rata-rata kan saya kasih judulnya cuma satu variabel ya. Gitu ya. Jadi nanti Anda tuh ada di SPSS ya, di SPSS menunya itu deskriptif. Jadi frekuensi misalnya kan nanti tadi sesuai dengan option ya gitu. Mendeskripsikan aja gitu, mendeskripsikan atau menggambarkan ya peminatan masuk konsentrasi SDM kenapa gitu. Nah itu ya. Oh ternyata misalnya mereka memilih peminatan itu terbanyak tuh misalnya sesuai dengan sampel ya dengan responden mereka memang memilih SDM itu karena misalnya tingkat tadi ya misalnya mungkin kemudahan ya kan mata kuliahnya itu memang banyak disenangi oleh responden gitu loh seperti itu sekian persen atau misalnya mungkin 90% dari responden yang ditanyakan memang mereka ternyata milih SDM itu karena mereka suka gitu atau di sini contohnya kan senang membaca dan mempelajari mata kuliah gitu yang ada di konsentrasi itu gitu loh. Terus sekian itu jadi pokoknya lihat di menu SPSS deskripsi itu aja hasilnya ya menganalisanya gitu loh analisis datanya kemudian nanti Anda analisa maksudnya Anda komen gitu kan bukan komen ya Anda beri penjelasan kan namanya dibahas kan pembahasan gitu ya jadi seperti itu makanya Anda siap-siap dari sekarang saya sudah bilang nanti itu UAS loh masih lama sih berapa minggu lagi ya tapi sudah siap seperti itu ya jadi Anda tidak akan ada ujian nulis gitu jawab soal tuh enggak tapi dari situ ada lagi ada yang mau ditanyakan atau mungkin yang lainnya di maju apa namanya silakan paparan
Karena kan nanti ini setelah apa tuh namanya, besok tuh UCP ya, UCP 3 itu ada KB kan, ada KB 2 minggu. Nah itu setelah itu kita masuk lagi tatap muka 15. Nah tadi yang saya bilang ya, kita melakukan uji validitas, lalu baru terakhirnya UAS. Ada Oke. lagi? Sudah cukup sepertinya. Berarti kalau untuk kuesionernya pakai pernyataannya pilihannya iya atau tidak aja gitu, boleh nggak sih, Bu? Boleh, silakan aja, nggak masalah itu. Jadi memang itu yang namanya skala dikotomi, skala Goodman atau gitu ya, gitu. Itu skalanya itu skala nominal namanya, ya. Tapi memang untuk uji validitasnya itu beda, ya. Uji validitasnya itu menggunakan apa ya, lupa saya tuh. Kalau yang pakai skala interval ini itu kan menggunakan apa namanya, Cronbach alpha ya, gitu. Atau kita uji menggunakan atau konsultasinya gitu ya, standarnya itu menggunakan korelasi produk momen gitu ya. Makanya kan itu ada ketetapan korelasi produk momen itu harus di atas 0,3 gitu ya. Jelasnya tuh 0,361 kalau untuk uji validitas dengan menggunakan minimal sampel itu, minimal respon itu 30 gitu ya. Untuk yang tadi bilang misalnya menggunakan skala Goodman atau skala dikotomi, itu kan skala dikotomi itu adalah atau namanya juga skala nominal ya. Itu hanya bertanya dengan option tuh 2, ya tidak, misalnya suka tidak suka gitu loh, betul salah gitu, seperti itu optionnya. Itu kalau misalnya dia jawab, misalnya tadi kan tidak suka, itu 0. Tapi kalau jawabannya suka 1 gitu. Itu cuma 1 0 1 0 gitu ya. Nah, itu semuanya menggunakan harus ya, bukan menggunakan, jadi harus memang namanya instrumen kuesioner ini harus diuji coba dulu. Nah, itu menguji validitasnya, menguji reliabilitasnya gitu loh. Nah, nanti yang akan saya ajarkan memang dengan interval ya. Dengan skala interval. Nah, tadi nih pakai Likert itu skala interval itu. Nah, itu konsentrasinya biasanya pakai standarnya gitu ya. Korelasi produk momen. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Dari kelompok kami sudah cukup. Alhamdulillah yang di-share. Nah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya yang ada mau presentasi, masih ada waktu.